agar dapat mendengarkan dengan nyaman untuk beberapa waktu ke depan. Setelah kamu menemukan kenyamanan, tutup kedua matamu secara perlahan. Pertama-tama, bawalah sadar dan fokus ke dirimu, pada nafas yang kamu hirup dan hembuskan. Rasakan naik turunnya dada, rasakan juga naik turunnya perut bagian bawah. Sadari tulang rusukmu berkontraksi dan berelaksasi. Setiap kamu menarik dan menghembuskan nafas, tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas lagi, hembuskan. Kamu tidak perlu mengubah cara bernafasmu, cukup bernafas senyaman mungkin. Nafas kita adalah kunci untuk membawa kesadaran diri kita ke saat ini. Rasakan sensasi ketika tubuh bersentuhan dengan udara yang melewatimu. Rasakan sensasi tubuhmu dari ujung kepala hingga ujung kaki. Fokuslah pada kesadaran saat ini. Kamu cukup membiarkan menerima apapun yang datang dalam pikiranmu sekarang. Tidak perlu terburu-buru karena waktu sekarang adalah waktu untuk menjadi konselor. Waktu sekarang adalah waktu yang tepat untuk belajar memahami klien Anda. Pahami bahwa ini adalah caramu menjadi lebih positif dan membuatmu lebih berani. Kamu dapat membuang semua pikiran negatif dan fokus pada pikiran positif, bahwa kamu dapat membantu klien. Pusatkan pikiranmu pada apa yang sedang kamu pikirkan saat ini. Ketika nanti kamu mulai merasakan pikiran yang mengganggu, tarik dan hembuskan nafasmu perlahan-lahan, agar bisa membawamu kembali ke saat ini. Saat kamu berhasil membawa kesadaranmu di saat ini, kamu akan merasa bangga pada dirimu sendiri. Jika kamu sudah siap menjalani hari dengan fokus yang baru pada dirimu, perlahan bukalah kedua matamu. Ketika kamu sadar, pikiranmu sudah kembali jernih dan tenang. Waalaikumsalam. Apa benar ya? Iya kan benar. Kebetulan saya sudah menerima info yang diberikan dari sini. Baik, di belakang saya kebetulan ada dua buah kursi, di mana dia bisa memilih salah satu. Saya ingin duduk di sebelah sini, apakah boleh? Boleh, silakan duduk. Terima kasih. Kalau gitu, apakah saya boleh duduk di sebelah? Baik, nanti apakah duduknya sudah nyaman? Sudah. Oke, bagaimana nih kabar Novia hari ini? Cukup baik dan melelahkan. Terus bagaimana nih perjalanan Novia dari rumah ke sini? Alhamdulillah lancar. Tapi sekarang tuh kebetulan lagi hujan, jadi ya agak ribet gitu ya. Oke, yes. Baik, selanjutnya kita langsung aja ke perkenalan. Boleh dari Teh Novia? Baik, perkenalkan nama saya Novia Perhira dari Cipaku, Ciamis. Baik Teh, izinkan saya untuk memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama saya Wandi Sindari. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Ada yang ingin ditanyakan lagi Teh? Sudah. Oke. Sebelumnya apakah Teh Novia pernah ikut sesi konseling sebelumnya? Karena kebetulan ini yang pertama kali. Oke, baik. Kalau baru pertama kalinya, izinkan saya untuk menjelaskan itu apa itu konseling. Jadi konseling ini itu adalah proses bantuan gitu ya Teh, secara bertahap terhadap masalah yang Teh Novia alami gitu. Nah, di sesi konseling ini juga ada 3 asas ya Teh. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, yang kedua asas keterbukaan, dan ketiga itu ada asas kesukarela. Yang mana asas kerahasiaan ini saya gitu ya selaku konselor akan merahasiakan gitu masalah yang Teh Novia ceritakan kepada saya dan tidak akan membiarkannya. Nah, yang kedua itu ada asas keterbukaan, di mana Teh Novia boleh itu mencurahkan seluruh masalah Teh Novia gitu kepada saya.
dan tidak boleh sungkan. Dan yang terakhir itu ada kesukarelaan. Apakah Teh Novia datang ke sini itu sukarela atau ada keterpaksaan? Tentunya sangat sukarela ya Teh. Soalnya saya kayak excited pengen nyobain ke sini tuh kayak gimana ya. Oke. Kalau begitu apakah ada pertanyaan Teh? Sudah cukup. Oke. Izinkan saya untuk menjelaskan kontrak waktu ya Teh. Di mana si konseling ini juga ada kontrak waktu ya Teh, di mana konseling ini itu ada 4 tahap ya Teh, dan setiap tahapnya itu membutuhkan waktu 40 menit atau 30 menit ke depan. Apakah Teh bersedia? Bersedia. Kalau gitu izinkan saya membuat catatan dan merekam Teh sesi konseling. Baik ya Teh, kita masuk ke sesi konseling. Apa nih akhir-akhir ini yang Teh Novia rasakan? Saya itu merasa kalau saya suka berdiam diri di tempat yang sunyi gitu. Karena kalau saya berdiam diri itu saya lagi merasa khawatir akan diri saya. Oke, Teh Novia cemas gitu terhadap diri Teh Novia sendiri. Saya itu cemas karena saya selalu memikirkan hal-hal yang itu tuh belum tentu terjadi gitu pada diri saya. Teh Novia memikirkan hal-hal yang belum terjadi, yang belum pasti terjadi gitu pada diri Teh Novia. Nah, kalau boleh tahu, Teh Novia itu selalu memikirkan hal-hal seperti apa? Hal yang sangat saya cemaskan itu adalah harapan orang tua saya pada diri saya, karena orang tua saya itu mengharapkan hal besar terjadi terhadap diri saya. Teh Novia merasa khawatir itu tentang cita-cita yang diharapkan oleh orang tua Teh Novia kepada Teh Novia. Nah, setiap saya memikirkan kuliah misalnya Teh, saya itu selalu melihat prestasi orang lain, entah itu ikut lomba ataupun orang-orang yang berhasil membuat orang tuanya itu bangga gitu. Nah, saya itu suka merasa sedih, kayak mikirin aja gitu, apakah aku juga bisa gitu ya kayak mereka gitu. Teh Novia merasa tertekan karena Teh Novia selalu membandingkan pencapaian Teh Novia dengan orang lain. Iya Teh. Nah, selain suka membandingkan, saya juga suka meragukan ini Teh, suka meragukan kemampuan diri saya sendiri gitu. Nah, itu tuh karena saya tuh selalu takut untuk mencoba sesuatu hal. Teh Novia cemas terhadap diri Teh Novia, padahal belum mencobanya. Nah, salah satu faktornya mungkin karena saya itu susah buat percaya diri, jadi saya itu suka stres sendiri gitu akibat pikiran-pikiran saya. Teh Novia merasa frustasi karena karena pikiran Teh Novia. Nah, akibatnya saya itu jadi sering berdiam diri gitu, sendirian di tempat sunyi, dan tentunya sambil memikirkan masa depan saya. Teh Novia merasa cemas karena Teh Novia khawatir itu tentang masa depan Teh Novia. Ya, tapi saya melimpahkan semua kesedihan saya itu berada di tempat sunyi. Teh Novia merasa sedih karena memikirkannya dan suka mencurahkannya saat sedang sendiri. Karena saya itu suka merasa bahwa saya tidak bisa memenuhi keinginan apa yang menjadi orang tua saya itu inginkan. Teh Novia merasa khawatir tidak bisa memenuhi keinginan orang tua.
Nah, sekarang tuh saya bingung gitu, tidak tahu harus berbuat kayak gimana. Tenopia merasa bingung karena terlalu mengkhawatirkan situasi yang belum terjadi. Baik, bisa disimpulkan ya Teh dari permasalahan tadi bahwa Tenopia merasa cemas karena mengkhawatirkan masa depan Tenopia, terutama dalam mengkhawatirkan cita-cita orang tua Tenopia, orang Tenopia terhadap Tenopia sendiri, sehingga Tenopia selalu membandingkan pencapaian Tenopia dengan orang lain.